Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dini Ahmad Delami, NPM 2020145138 S3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspita Febrianti dengan nomor pokok mahasiswa 202014500244 dari kelas S3B Pendidikan Ekonomi Sore. Problematika sosial budaya yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu interaksi dalam lingkungan sosial. Yang pertama yaitu problem dalam kehidupan sosial, yang kedua peranata dalam lingkungan sosial. Interaksi dalam lingkungan sosial yaitu interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara perorangan, antara kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, akomodasi, persaingan, dan pertikaian. Peranata dalam lingkungan sosial. Peranata sosial adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut satu aktivitas masyarakat. Ragam peranata menurut Koenjaringan Dingrat, yaitu diantara lain kehidupan kekerabatan, pencaharian, pendidikan, ilmiah, rasa keindahan, kebutuhan dengan Tuhan, mengatur berkelompok, mengatur kehidupan berkelompok-kelompok dan bernegara, dan yang terakhir itu mengurus kebutuhan jasmani. Problema dalam kehidupan sosial. Problema sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Klasifikasi problema sosial menurut faktor-faktor penyebabnya yaitu karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua itu karena faktor biologis seperti wabah penyakit. Yang ketiga yaitu faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. Yang keempat yaitu faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan agama. Kriteria suatu permasalahan dikatakan problema sosial. Yang pertama itu tidak adanya kesesuaian antara ukuran atau nilai sosial dengan kenyataan serta tindakan sosial yang terjadi. Yang kedua, sumber-sumber sosial dari problema sosial yaitu perbuatan manusia. Yang ketiga, adanya pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan problema sosial. Yang keempat, manifest social problem dan latent social problem. Yang kelima, adanya perhatian masyarakat terhadap problem sosial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Kak Nadia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Isu-isu penting ini menjadi persoalan penting lintas budaya yang pada umumnya merupakan isu global yang menjadi keprihatinan umat manusia. Nah, isu global ini biasanya bukan hanya terjadi di suatu negara saja, tetapi terjadi di berbagai belahan dunia. Selanjutnya kita akan bahas isu mengenai kemanusiaan. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan, serta kekurangan di berbagai kebutuhan hidup. Kemiskinan ini biasanya terdapat di negara-negara berkembang yang merujuk kepada negara-negara yang miskin. Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari ancaman kemiskinan. Meskipun persentase penduduk miskin semakin berkurang setiap tahunnya, namun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Yang kedua itu ada konflik atau peperangan. Konflik ini biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan ciri yang dibawa oleh individu dalam suatu interaksi. Nah,
Perbedaan ini mencakup tentang perbedaan fisik, lalu adat istiadat, lalu ada kepandaian ataupun pengetahuan. Selain itu, konflik juga dilatar belakangi oleh perbedaan kebudayaan tiap individu. Yang ketiga, ada wabah penyakit. Wabah penyakit ini berpengaruh negatif dalam globalisasi. Contohnya yaitu di mana tingkat produktivitas masyarakat menjadi menurun. Selain itu, berpengaruh juga terhadap tingkat perekonomian dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas isu mengenai lingkungan. Yang pertama, kekurangan pangan. Kekurangan pangan ini merupakan hal yang tidak asing bagi umat manusia. Kekurangan pangan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tetapi tidak seimbang dengan produksi pangan. Selain itu, masalah keadilan serta distribusi yang tidak merata. Yang kedua, kekurangan sumber air bersih, yang mana semakin bertambahnya jumlah penduduk di dunia, maka akan semakin berkurangnya atau semakin menipisnya sumber air bersih yang ada. Karena air sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, ada polusi atau pencemaran, di mana polusi atau pencemaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, polusi udara, yang kedua, polusi air, lalu yang ketiga ada polusi tanah. Polusi udara ini disebabkan oleh kebakaran hutan, selain itu ada asap dari kendaraan bermotor, lalu selanjutnya ada polusi tanah. Polusi tanah ini biasanya disebabkan oleh barang-barang atau sampah-sampah yang susah hancur, seperti botol, pecahan kaca, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada polusi air. Polusi air ini biasanya disebabkan oleh sampah plastik, lalu sampah organik maupun fosfat. Yang terakhir ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini disebabkan oleh banyaknya pembangkit energi yang memicu terjadinya pencemaran udara, karena mengeluarkan banyak zat pencemar udara atau karbon dioksida, atau dapat juga menyebabkan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini memicu terjadinya pemanasan global, yang mana nantinya akan memberikan berbagai perubahan-perubahan yang tidak terkira sebelumnya, seperti melelehnya gunung es, permukaan air laut menjadi naik, lalu peningkatan suhu, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau terpisah dari manusia lain. Hal ini karena manusia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Namun di balik hal itu ternyata sebuah permasalahan sosial budaya yang terus menggiringnya. Apa saja sih contoh permasalahan sosial budaya itu? Kita ambil contoh yaitu masalah sosial budaya di Indonesia. Yang pertama itu tingkah laku pemudanya. Kenapa di zaman seperti ini permasalahan budaya ini adalah permasalahan yang memiliki tantangan tersendiri bagi negara Indonesia. Salah satunya adalah banyaknya budaya asing yang masuk dan menjadi pujaan baru bagi generasi muda di Indonesia. Yang kedua itu korupsi. Kenapa korupsi? Karena jika ada yang bertanya kenapa korupsi masih ada di Indonesia dan kenapa tidak bisa diberantas, ya karena jawabnya adalah karena korupsi sudah menjadi budaya. Korupsi bukanlah tantangan suatu atau dua orang, namun korupsi adalah sistem yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Inilah contoh masalah sosial budaya. Yang keempat itu adalah, yang ketiga itu adalah narkoba. Kenapa? Karena narkoba sudah menjadi tantangan tersendiri untuk dicicipi oleh generasi muda di dunia. Bukan termasuk Indonesia juga, tapi di dunia. Karena sudah tidak adanya batasan dalam pergaulan. Salah satunya banyak orang mulai mencoba-coba narkoba karena sudah merasa bosan atau hal-hal yang lain. Nah, yang kelima itu tidak dipungkiri, yaitu kemiskinan, apalagi di masa pandemi. Kenapa? Karena sebuah permasalahan yang selalu berujung kepada faktor ekonomi masing-masing keluarga. Ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor penghambatnya perubahan sosial budaya. Yang paling umum terjadi tidak hanya di Indonesia, negara-negara berkembang lain pun memiliki permasalahan yang sama tentang ekonomi dan kemiskinan.
Itulah beberapa contoh sosial budaya yang bisa dijadikan contoh dan pelajaran bagi kita agar lebih mengenal apa saja sih permasalahan yang termasuk masalah sosial budaya. Semoga bermanfaat. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invincible.